Mudah-mudahan kita bisa menerimanya dan juga menggunakannya dalam bentuk ketaatan, sehingga mudah-mudahan itu semua menjadi amalan kita, dan juga tentunya Allah menjanjikan nikmat itu akan ditambah untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita melanjutkan pembahasan atau pengajian kita tafsir ayat surah Al-Baqarah yang kita baca dalam tahlil. Kemarin sudah kita bahas ayat keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang kita bahas ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kami bacakan terjemah versi depan. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini menggunakannya kata Rabb. Rabb di sini diartikan Tuhan. Ulaika, mereka. Siapa mereka itu? Al-muttasifuna bima taqaddam, yang sudah disifati oleh Allah. Mereka itu siapa yang disifati? Yaitu yang yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib, wa yuqimuna shalah, menjalankan atau menunaikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian bersedekah, bernafkah dari rezeki yang Allah berikan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kitab-kitab yang diturunkan pada sebelum Nabi Muhammad. Ada nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, itu yang disifati. Orang yang seperti itu maka senantiasa dalam petunjuk Allah, dan mereka pula lah orang yang beruntung. Di sini ala hudan, sahabat Ibnu Abbas mengatakan ay ala nurin mir rabbihim, mereka dalam cahaya yang diberikan oleh Allah. Wastiqamatin ala ma ja'ahum, tidak hanya di bawah hidayahnya, tapi juga beristiqomah. Yang susah itu istiqomahnya. Makanya kata kanjeng Nabi, amalan yang paling disukai adalah adwamuha, yang langgeng, yang istiqomah walaupun sedikit. Itu kata kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Kalau kita melakukan sebuah amalan yang banyak, kadang segebrakan, besoknya sudah enggak. Akan lebih disukai oleh Rasulullah misalnya baca Quran sejuz, terlalu berat ya, habis berapa ayat, tapi asal tiap hari dibaca. Bukan sekali baca 10 juz kemudian sebulan libur. Itu enggak, kurang baik, kurang baik. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung bagaimana? Sebagian ulama tafsir mengatakan fid dunya wal akhirah, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Tapi ada ulama yang mengatakan beruntung di sini al faizuna bil jannah wal baquna fiha. Ini beruntung di sini ketetapannya, keuntungan yang didapat itu nanti di akhirat. Itu orang yang meraih, orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan surga wal baquna, dan langgeng.
surganya. Ya, khalidina fiha abada. Ini orang yang beruntung. Mengapa ulama ini ada yang mengatakan itu di surga? Karena maaf punten ya, orang yang bertakwa itu kadang di dunianya itu ya kadang terlihat ya maaf ya susah, ada ya susah, miskin, fakir ya. Banyak sahabat-sahabat itu yang seperti contoh sahabat Abu Hurairah itu, masya Allah, beliau itu suatu ketika lapar sekali. Beliau itu nggak punya rumah ya di Madinah itu. Beliau ashabus suffah, diamnya di masjid. Itu sekitar ada 40 orang ashabus suffah, diamnya di Masjid Nabawi. Nah, kayaknya ya langka ya. Suatu ketika beliau itu lapar sekali, tapi beliau yakin, wallahi, Allah akan memberi makan hambanya. Yakin, jadi stylenya orang mukmin itu yakin kepada Allah. Jadi apa ya? Tapi tetap, walaupun yakin Allah akan memberikan makan, tapi tetap harus ada usaha. Tetap. Akhirnya apa? Beliau cari jalan yang biasa dilalui oleh para sahabat yang lainnya yang dia boleh dikatakan yang punya. Nah, di mana agak biasa ke sahabat Abu Bakar kan lewat, duduk di situ. Kemudian lewat benar sahabat Abu Bakar. Ya tanya, apa kabarnya sahabat Abu Hurairah? Baik, alhamdulillah. Sahabat Abu Hurairah nggak mau meminta. Beliau diam, memang baik, diajak makan. Tapi ternyata enggak. Sahabat Abu Bakar hanya tanya kabarnya terus pergi gitu. Nggak dapat. Sebagian nanti ada sahabat lainnya. Lewat sahabat Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu Abu Hurairah? Baik. Lewat lagi. Tapi beliau tetap yakin Allah akan memberi rezeki, Allah akan memberi makan. Jangankan kepada manusia, kepada burung yang tidak punya akal. Kita ngomongnya seperti itu, sebenarnya itu kasar. Itu dalam agama itu nggak boleh sebenarnya. Burung itu bertasbih kepada Allah. Burung saja nggak punya akal, pergi pagi hari, pulang sore, apa namanya, ondol-ondol, jadi wong genes, tembolok ya, temboloknya benar. Itu burung gitu. Sahabat burung, saya mirip, saya sahabat Nabi, masa sama Allah nggak dikasih makan? Akhirnya yang lewat siapa? Yang lewat Rasulullah. Dan Rasulullah itu tahu, wah kamu lapar ya. Langsung ditebak oleh Rasulullah. Akhirnya yang diberi makan. Sebenarnya kisahnya panjang. Nah itu banyak orang yang bertakwa, yang maaf, kalau penilaian orang lain, orang itu tuh susah, sengsara. Tapi dia maaf benernya, rajin ke masjid, ibadahnya benar, tapi susah. Kata orang lain. Padahal si orang yang bertakwa itu walaupun susah, dia tetap bergembira dalam hatinya. Karena apa? Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Cuma penilaian orang susah. Oleh karenanya di sini ulama tafsir satunya mengatakan yang namanya al-muflihun di sini adalah al-faizuna fil jannah wal baquna fiha. Yang nanti beruntung itu orang yang mendapatkan surga dan kekal di dalamnya, walaupun di dunianya dalam tanda petik sengsara. Ya, banyak kan yang disiksa, ya, yang dibunuh, apa itu termasuknya enak gitu kan, ya, pendapat kita ya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas juga menafsiri, ulaika humul muflihun, mereka ini adalah orang yang beruntung. Apa itu? Alladzina adraku ma talabu wa najaw min syarri ma minhu harabu. Secara global, secara umum saja kalau sahabat Ibnu Abbas ini, pokoknya orang yang beruntung yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang-orang yang
dan terhindar dari mereka dan terhindar dari yang mereka tidak inginkan. Nah ini kan udah, kalau ini enak ya. Kalau satu kan dunia akhirat, yang satu ngomong dunia baik, akhirat saja. Sahabat Ibnu Abbas enak. Orang yang beruntung itu siapa? Yang dia mau dia dapat, yang dia tidak mau terhindar. Ya itulah orang yang beruntung. Kemudian sebenarnya dalam penyifatan tadi alladzi pertama ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu pertama, ayat ketiga. Kemudian yang ayat keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini memang menyifati orang yang bertakwa. Tapi siapa yang bertakwa di sini? Ulama beda-beda. Ada yang mengatakan di sini pendapat diambil dari kitab tafsir At-Tabari, yang disifati dalam ayat ketiga dan keempat itu pokoknya semua orang beriman di masa itu, baik yang mukminul Arab, pokoknya orang yang beriman ya ketika itu di Arab semuanya. Walaupun maksudnya mukminun min ahlil kitab, orang yang ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, tapi masih memegang pada Quran yang orisinil. Ya, gitu. Tapi ada juga yang mengatakan yang disifati itu bukan orang Arab. Semua orang beriman itu yang disifati al-muttaqin itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, tapi ahlul kitab sebutannya. Jadi maaf sekali lagi, orang Yahudi Nasrani ketika itu kalau beriman kepada Rasulullah ya masuk surga. Di antaranya siapa itu? Waraqah bin Naufal. Ada lagi rahib pendeta siapa? Bahiro atau Buhai. Itu dimimpi oleh Rasulullah berada di surga pakai baju putih. Itu perbedaan pendapat ulama. Di sini kemudian dikatakan, ya ba'dul ulama annal murad minal ayah al-karimah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat yang tadi ahlul kitab, yaitu orang ahlul kitab tadi Yahudi Nasrani, tapi yang benar. Karena banyak sekali dalam kitab fikih pun disebutkan sembelihannya ahlul kitab itu boleh dimakan. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani, tapi yang beriman kepada Rasulullah. Boleh, bahkan boleh dinikahi perempuan-perempuan yang beragama ahlul kitab. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Siapa? Alladzina amanu bil kutubis samawiyah allati nuzilat qoblal Qur'an. Ahlul kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, yang disifati sebagai orang yang bertakwa, yang beriman, itu siapa? Ya, yaitu orang-orang ahlul kitab yang beriman dengan kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an turun pun arafu annahul haq wa amanu bihi aidan. Quran turun pun mereka tahu ini benar, dan mereka beriman. Bahkan orang-orang ahlul kitab yang seperti itu dikatakan lahu ajroni, mempunyai 2 pahala. Kama jaa fil hadis, seperti dalam sebuah hadis sahihain malah dari Abi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Kanjeng Nabi Daud, falatatun yu'tauna ajrahum marrataini yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang diberikan 2 pahala nanti di hari kiamat. Siapa? Rajulun min ahlil kitab, laki-laki dari ahli kitab. Ya pokoknya bukan laki-laki saja, perempuan juga disebut rajulun, ini masuk perempuan juga. Orang ahli kitab amana binabiyhi, beriman dengan nabinya.
Siapa? Ya Nabi Isa. Beliau pada percaya dengan Nabi Isa. Yang Yahudi ya percaya kepada Nabi Musa. Tapi yang percaya ke Nabi Musa harus percaya kepada Nabi Isa. Ya, karena Nabi Isa itu setelah Nabi Musa, dan itu harus dipindah keimanannya, boleh bukan dipindah. Begitu ada Nabi lagi harus percaya lagi. Percaya kepada nabi-nabinya, wa amana bi, dan ketika aku diutus pun kata Rasulullah dia percaya. Pahalanya dua. Pertama percaya kepada nabinya, kedua ketika aku diutus dia percaya lagi, dapat dua pahala. Wa rajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Rajulun mamlukun, ini orang yang dimiliki, ya hamba, budak-budak. Makanya dalam Islam itu budak itu enggak dipandang sebelah mata, sama saja. Budak yang menunaikan, yang menjalankan hak-haknya Allah dapat pahala, menjalankan hak-haknya Allah. Wa haqqa mawalihi, dan juga dia mentaati perintah tuannya, dapat pahala. Jadi ternyata maaf ya, seorang pembantu yang diperintahkan oleh majikannya nurut, selagi itu perintahnya bukan perintah yang tidak baik, nurut, itu dapat pahala. Enak, dapat dua kan? Satu mau digaji, ya kan? Dua dapat pahala. Wa rajulun adaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha tsumma aqtabaha. Kemudian seorang yang mendidik jariyah. Jariyah di sini pun budak perempuan. Rajulun yang mengajarkan adab pada jariyahnya supaya bagus akhlaknya, tsumma aqtabaha, kemudian memerdekakannya. Maksudnya apa? Tadi budak nurut menjalankan perintah Allah dapat pahala, nurut pada tuannya dapat pahala. Tadi budaknya. Sekarang orang yang punya budaknya pun berpotensi dapat dua pahala. Jika dia mendidik budaknya itu dengan baik, maka dapat pahala, kemudian membebaskan dapat pahala. Waduh, kita nggak disebut. Disebut nggak kita? Ada nggak tadi yang dapat pahala dua tuh? Pertama ahlul kitab, kita bukan ahlul kitab. Kedua budak, kita budak bukan? Bukan. Ketiga orang yang punya budak, kita punya budak nggak? Ngomong Sunda yakin budak ya. Tapi jangan khawatir, kita pun bisa mendapatkan semua itu. Caranya apa ya? Misal dibikin gampangnya, kita ke masjid. Kita ke masjid, mau apa? Mau sholat. Tujuan utama ke masjid ketika azan itu sholat apa? Wah, wajib. Dapat pahala nggak? Dapat. Kemudian ketika azan selesai, ketika azan kita dengar, kita baca, kita jawab azan, dapat pahala nggak? Dapat. Setelah azan selesai kita membaca sholawat dan membaca doa azan, dapat pahala nggak? Dapat. Setelah azan selesai kita sholat sunnah, ba'diyah qobliyah, dapat pahala nggak? Dapat. Kemudian ketika qomat, ini kadang yang kita kadang alfa, qomat itu dijawab sama seperti azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab seperti azan. Ketika qad qamatis shalah, jawabnya aqamahallah wa adama. Itu doa. Hanya saya dulu sering lihat Haji Ali itu kalau qomat itu beliau pas qamatis shalah beliau ngangkat. Saya ingat duduknya di sini. Itu dibaca, dapat pahala lagi. Dengar adzan, jawab adzan, dapat pahala. Qomat, jawab, dapat pahala. Sholat, dapat pahala. Jamaah. Jadi kita berangkat dari rumah ke sini itu pahala pirang.
belum jalan kakinya, belum wudunya, hujan bisa. Kalau tambah susah, pahalanya tambah besar. Berapa pahalanya? Wah, ya banyak sekali. Masuk ke masjid kaki kanan dulu, sunnah, dapat pahala. Kau balik kaki kiri dulu, keluar dari masjid, dapat pahala. Nganggo sandalnya tangan kanan dulu, kira tangan. Kaki kanan dulu, pakai sandal kaki kanan dulu, pas melepas kaki kiri, pahala. Ketemu sedulurnya ning kene selamat, pahala. La ilaha illallah, pahala banyak sekali. Dosain nih. Insya Allah subuh-subuh mah rada aman. Auratnya belum pada keluyuran. Insya Allah. Tapi awas kalau lihat rumah orang ke dalamnya ya. Itu ada ulama yang tidak memperbolehkan. Ada rumah orang kebuka lawannya. Awas. Biar penapan dalam. Anak TV ya tetap aja dia hukum. Jadi tenang saja, pahalanya banyak. Banyak tentang ahli kitab ini memang ulama-ulama ya. Itu mengartikan ya, istilahnya bukan mengartikan ya. Bahkan dikatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kalau ada ahli kitab yang belum beriman, tetap jidalnya istilahnya apa ya, berargumentasi dengan mereka itu billati hiya ahsan, harus dengan yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka ahlul kitab yang menyatakan perang dengan kita. Dan ini maaf punten, kita sedikit membahas tentang orang yang salah paham dengan ayat Al-Qur'an. Ini orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu benar, yang mengatakan semua agama penganutnya semua masuk surga. Dalilnya mana? Ahlul kitab disebutkan boleh. Ya tadi yu'minuna bil ghaib asal itu berarti masuk surga. Belum lagi ada ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat yang kalau salah memahaminya bahaya sekali. Di antaranya ya, ayat yang menerangkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat satunya hampir mirip innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Yang kalau diartikan secara apa ya, tekstual, ini bahaya sekali. Orang-orang yang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, was-sabiin. Sabiin ini ya orang beragama sabiin lah, kita bahas seperti itu saja. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh, maka mereka dapat pahala di sisi Allah. Ini dalil orang-orang liberal. Berarti Yahudi, Nasrani, Sabiin, orang beriman itu semua masuk surga. Mereka tidak memaknainya bukan menggunakan pendapat umum. Itu bahaya. Sebab dalam ayat lain dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. Hampir sama ayatnya, tapi di sini kalau ayat ini dalam Al-Had disebutkan wal majusi, walladzina asyraku, yang musyrik. Orang yang beriman, orang yang alladzina hadu, Yahudi, Nasrani, Sabiin, orang majusi, orang yang musyrik. Kalau di ayat dalam ayat ini innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan beda-bedakan mereka. Kalau beriman masuk surga, kalau tidak beriman masuk neraka. Ini sebenarnya ayat ini saja sudah menjelaskan tentang ayat sebelumnya. Ini awas ya, hati-hati. Kadang kita itu dalil Al-Quran, semua agama itu masuk surga, dalil Al-Quran. Ayo percaya.
Maka dalil Al-Quran. Semua orang, semua agama masuk surga semua. Dalil Al-Quran, percaya nggak? Al-Qurannya bener, kamu mengartikan Al-Quran ini karena dewek itu salah mama kamu, makanya Pak. Kemudian setelah kita selesai, kalau lagi tahlil pun selesai, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah selesai itu kita baca apa? Sedurungnya ayat kursi kan? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhubung ayat wa ilahukum ilahu wahid ini juga surah Al-Baqarah. Jadi kita bahas juga. Wa ilahukum ilahu wahid Al-Baqarah surat ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, terjemah versi depan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah. Ini pakainya pemurah tumben. Lagi Maha Penyayang. Biasanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang Maha Penyayang, pengasih dulu ya. Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Oh, bahasa Indonesia. Ayat ini qiraahnya enggak sama lah, umum ulama wa ilahu ilahu wahid sama qiraah. Imam Al-Baghawi mengatakan sebab turunnya ayat ini anna kufar Quraisyin qal, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah kemudian berkata, ya Muhammad, sif lana rabbak wansibhu. Wahai Muhammad, coba gambarkan Tuhanmu itu kayak apa, sifati Tuhanmu supaya kami mengerti. Kemudian parahnya wansibhu. Ada yang mengatakan wansibhu di sini adalah nisbatkan, maksudnya nasabkan Tuhanmu itu. Kita tahu bukan salah satu ya, Yahudi dan Nasrani itu mengatakan nabi mereka anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Nabi Uzair itu anaknya Allah. Kalau orang Nasrani, Nabi Isa anaknya Allah. Makanya amanah Nabi Muhammad, sifati, gambarkan Tuhanmu, jangan coba dinasabkan. Fa'anzalallahu ta'ala, yang menjawab langsung Allah, menurunkan ayat ini ya, wa ilahukum ilahu wahid, dan surah Al-Ikhlas. Tuhan itu Maha Esa. Kalau Esa di sini ya udah, itu penggambaran Rasulullah. Lebih jelasnya sebenarnya hadis-hadis tentang asbabun nuzul, menjawab pertanyaan orang musyrik ini, orang kafir ini tentang menyifati Tuhan itu banyakkan di hadis-hadisnya itu bukan ayat ini tapi Al-Ikhlas. Sebab nanti di Al-Ikhlas selain menggambarkan keesaan Allah, juga mengatakan nasabkan Allah, supaya ada nasabnya, lam yalid wa lam yulad. Kemudian dalam ayat ini disebutkan wa ilahukum, ilah itu ya udah Tuhan ya, Tuhan, ilah. Walafdu ilah qalu innahu min alaha ya'lahu. Kalau di tasrifnya ya alahu, alaha ya'lahu, fi'il madinya alaha, fi'il mudhari'nya ya'lahu. Alaha ya'lahu ilaha,
Wal ilah fi kalamil Arab, kata ilah kita sering baca la ilaha illallah illahu. Ilaha digunakan oleh orang Arab itu untuk sesuatu yang disembah. Walidzalika ta'addadat al-alihah. Oleh karenanya berhubung sesuatu yang disembah. Ketika itu, ya enggak ketika itu saja, sekarang juga banyak orang yang Tuhannya lebih dari satu. Ta'addadat, Tuhannya lebih dari satu. Bahkan diceritakan di sini wa kana lil musyrikina thalatha wa kana lil musyrikina thalathu mi'atin wa sittuna sonaman. Ketika itu orang musyrik mempunyai 360 berhala yang disembah semua, siji-siji disembahin. Bayang nggak? Kita Tuhannya satu, sholat 5 waktu, wah Tuhannya apa kira? Kemudian ketika orang musyrik mempunyai Tuhan banyak di situ, fabayyanallah annahu wahid. Allah menjelaskan Tuhan itu cuma satu. Kita tahu yang namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat, ya. Dan banyak sekali nggak hafal. Tuhan yang dukung Islam ya dihafalkan. Mending hafal nama Nabi. Karuan. An Sa'id bin Masruq an Abi Duha qala lamma nuzilat hadhil ayat wa ilahukum ilahu wahid. Jadi tadi ketika orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, gambarkan Tuhan, turun ayat wa ilahukum ilahu wahid. Turun Allah siji. Ta'ajjaba al-musyrikuna. Kaget heran, Tuhan siji. Qalu ilahu wahid, Tuhan cuma satu, gitu loh. In kana shadiqan falyatina bi ayat. Kalau benar Tuhan itu satu itu, coba buktikan. Kemudian Allah menjawab lagi dengan ayat setelahnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya al-ayat. Bahkan di sini dalam sebuah keterangan ya menurut Imam Atha, ketika dikatakan kepada orang musyrik itu Tuhan itu satu, mereka berkata, kaifa yasa'un nasa ilahu wahid. Gimana mencukupi wong orang itu banyak kok Tuhannya siji. Gimana bisa mencukupi gitu loh. Itulah kesempitan, bahkan juga menunjukkan mereka tuh berarti nggak benar menyembah Tuhan yang mana kalau Tuhannya satu nggak mampu meladeni semua orang, berarti Tuhannya abal-abal, gitu loh. Secara tidak langsung mereka mengakui itu. Kalau Tuhan yang benar-benar Tuhan, berapapun jumlah hambanya akan dicukupi semua. Orang kafir mengatakan Tuhan kok satu, gimana mencukupi kita, bisa meladeni kita gimana? Mereka bayangin Tuhan itu sebagai majikan yang harus punya pembantu banyak. Ya itu seperti itu memang Tuhannya kan diantaranya ada yang dari batu disembah-sembah. Nanti kalau sudah jelek, kadaluarsa dibuang, diganti. Aneh kan? Ada lagi kayak sahabat Umar itu kadang nangis, kadang ketawa. Kalau lagi sendirian beliau itu begitu. Kadang nangis, kadang ketawa. Nangisnya ketika apa? Ketika beliau teringat ketika belum masuk Islam melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Di antaranya mengubur anak. Nangis Sayyidina Umar itu. Tapi kadang ketawa. Ketawanya apa? Sama ingat masa lalunya apa? Saya itu punya Tuhan, saya bikin sendiri. Saya bikin Tuhan itu dari adonan tepung jadi roti. Saya sembah-sembah, setelah itu saya makan. Nah, Tuhan jadi pangan. Ini ada dalam sebuah riwayat tentang sholat fajar, ya, tentang sholat syuruk. Dalam sebuah riwayat lain Kanjeng Nabi itu ketika sudah selesai sholat subuh,
Maaf ya, makanya nggak usah maksa-maksa sholat suruh ya. Ketika Kanjeng Nabi selesai sholat subuh, kalau Kanjeng Nabi duduk wirid, Kanjeng Nabi duduk wirid dan pengen sholat suruh. Tapi apa? Wal ashab yatahaddatsuna. Sahabat-sahabatnya apa? Ngobrol. Setelah subuh itu malah pada ngobrol. Ngobrolnya malah apa? Cekikikan. Kanu yadhakuna. Mereka ketawa ketiwi. Kanjeng Nabi yang wirid dengar apa? Fatabassam. Gemuyu. Kanjeng Nabi cuma senyum, tapi enggak ikut ngobrol, cuma gemuyu. Apa yang mereka obrolkan? Mereka sedang menceritakan kelucuan-kelucuan yang mereka lakukan ketika belum masuk Islam. Yatahaddatsuna fil jahiliyah. Ada yang pakainya menceritakan tindakan atau perbuatan mereka belum masuk Islam. Ada yang mengatakan yatahaddatsuna 'alal jahiliyah, menceritakan kebodohan-kebodohan orang yang masih belum mau Islam. Dan Kanjeng Nabi nggak larang. Jadi makanya di masjid itu nggak usah sangar-sangar atau menggemuyu cekikukan di seneni. Zaman Nabi ada. Dan itu yang melakukan siapa? Sahabat, orang mulia. Gemuyu-gemuyu di masjid, ngomongnya kan di situ dikatakannya yadhakun. Kalau dohaka itu ketawa, ketawa itu sudah keluar suara. Beda tabassama. Tabassum, senyum, dia belum ada suara. Selagi tidak berlebihan nggak apa-apa. Ya, makanya kudu sholat suruh. Sahabat WA kamu di sholat suruh, intinya ngobrol aja. Kalau sudah ngobrol bisa nggak sholat suruh? Nggak bisa kan? Sholat suruh itu harus setelah subuh, wirid, ngaji atau apa, pokoknya melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya untuk akhirat, tidak ngobrol soal dunia. Itu bisa baru sholat suruh. Nah ini ketawa ketiwi ngobrolin kebodohan ketika jahiliyah, berarti ngobrolin dunia kan? Berarti nggak sholat suruh, sahabat. Ya walaupun ya sebagian sahabat memang ya nggak semuanya sahabat itu orang yang boleh dikatakan istiqomah, nggak semuanya ya. Kita tahu ada sahabat yang siapa namanya saya lupa, yang tukang mabuk, tapi beriman sama Rasulullah. Ada yang seperti itu. Jadi di sini orang kafir mengatakan Tuhan J1. Bagaimana bisa meladeni kita yang banyak? Ya, karena Tuhannya abal. Bahkan diteruskan ya dalam hal ini, mereka Tuhannya tadi berapa? Sampai 360. Oke. Dan sebutannya sonam. Sonam itu patung memang, tapi patung ini saya ambil keterangan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang bolehkah kita, bahasanya ya ini maaf ya, kita kan tahu rumah yang ada patungnya malaikat enggak masuk, ya kan? Itu bahkan ada yang sampai mensyirikkan rumah yang ada patungnya. Oke lah kalau enggak malaikat rahmat nggak masuk, oke lah, tapi malaikat Israel tetap masuk ya. Tapi kalau sampai mensyirikkan nanti, tidak semua patung itu disembah. Makanya patung yang disembah dengan patung yang nggak disembah bahasa Arabnya beda. Kalau yang mana Lata, Uzza itu patung dalam bahasa Arabnya sonam. Kalau sonam itu patung yang disembah atau biasanya disebut apa? Berhala. Tapi kalau patung yang tidak disembah ini disebutnya mathal. Patung. Itu Nabi Sulaiman juga memerintahkan jin-jin itu buat patung. Ada dalam Al-Quran. Tapi bagaimana nanti ya itu sih bahasanya. Saya poinnya jangan gampang mensyirikkan orang. Mulai anak patung syirik, bahaya.
Digambarkan kalau dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Enggak usah berapa tadi 360 Tuhan. Wong seandainya ada 2 Tuhan, kata Allah ini. Kata Allah, laukana fihima, kalau saja di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, lafasadata, maka rusak, binasa semua. Makanya dalam Islam sebuah jamaah itu harus ada pemimpin, dan pemimpin itu satu, jangan dualisme. Kalau pemimpinnya 2, rusak. Kenapa? Yang satu ngomong kebijakannya begini, kata yang satunya begini. Akhirnya mana yang diikuti? Akhirnya blok-blokan. Saya sih setuju dengan pemimpin yang itu. Kalau rusak kan? Ibaratnya kalau ada 2 Tuhan, yang satu pengen menciptakan bumi, kata yang satunya jangan bumi, beli sidang, ya kan? Yang satu pengen bikin manusia, kata yang Tuhan yang satunya jangan, mendingan gaya binatang, beli sidang. Barang uang 360 umat, lo sidang bulat dewek Tuhan. Ilah itu Tuhan, dan Tuhan kalau sudah dikatakan ilah itu al-ma'bud, yang disembah. Nanti ada bahasanya apa bedanya ilah Tuhan, kemudian Rob juga Tuhan, kemudian Allah. Ya, nanti ada bahasanya. Wa ilahukum, dan Tuhanmu ilahu wahid, ay mutafarridun fi dzatihi, esa di zatnya, wa asma'ihi, dan asma'nya, wa sifatihi, sifatnya, wa af'alihi, semuanya esa. Maksudnya tidak ada duanya, enggak ada duanya. Misal Allah menciptakan manusia, maka sudah enggak ada orang yang bisa, makhluk manapun yang bikin manusia. Itu keesaan Allah. Wal wahid alladzi la nadhira lahu wa la syarika lahu. Yang namanya wahid, ilahukum ilahu wahid, Tuhan itu maha esa, disebutnya esa ya. Padahal ahad juga esa ya. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid, sama esa. Sebenarnya nanti ada perbedaannya, ini menurut Syekh Ramadan Al-Bukhari. Kata wahid ini tidak ada duanya. Kalau tidak ada duanya berarti memang satu. Kemudian la syarika, dan juga tidak ada yang menyekutuinya. Benar-benar esa. La ilaha illahu. Pertama, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu itu esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang bisa disembah kecuali Dia. Ini juga esa. Berarti ini mentaukid kalimat pertama, menguatkan Tuhan itu satu dan tidak ada Tuhan selain Dia. Ya sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia berarti sebenarnya satu juga kan. Tuhan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu itu Tuhan yang satu, yang esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya satu juga. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Kita sudah bahas ar-Rahman ar-Rahim ya dulu. Ada yang mengatakan ar-Rahman dan ar-Rahim ini artinya sama. Artinya sama. Ada yang mengatakan. Terus maksudnya apa di double? Mentaukid, menguatkan. Allah itu maha penyayang. Gitu. Ada juga maknanya satu, bimakna in'amin ba'da in'amin, nikmat satu nikmat lagi, memberi rahmat kemudian memberi rahmat, wa tafaddulin ba'da tafaddulin, memberikan karunia
dan karunia lagi. Kemudian ada juga yang membedakannya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu secara umum semua makhluk Allah, baik yang kafir maupun yang muslim, tidak hanya manusia, binatang juga. Tidak hanya binatang, yang namanya gunung juga makhluk Allah. Semuanya Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim ini khusus. Dulu kita bahas. Nah, kemudian tadi wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu wahid. Tapi qul huwallahu ahad. Kata ahad, qul huwallahu ahad dengan as-samad itu dalam Al-Qur'an cuma satu. Hanya di Al-Ikhlas. Kalau Al-Wahid banyak. Ini Asmaul Husna. Siapa yang hafal Asmaul Husna? Ada Al-Wahid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, ya. Ada. Malah jejer kalau nggak salah ini Al-Wahid dengan Al-Ahad. Terus apa bedanya? Wahid itu satu, Ahad juga satu. Wahid itu Esa, Ahad juga Esa. Ini Syekh Ramadan Al-Buti. Ini ulama sekarang ya, termasuknya ulama-ulama sekarang, tapi yang Masya Allah itu meninggalnya dibom oleh ekstremis. Beliau mengatakan Al-Wahid ay la nadhira lahu wa la syarika lahu. Kalau Al-Wahid itu satu, Esa, tapi maksudnya tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyekutukannya. Itu wahid. Sedangkan Al-Ahad laisa murakkaban minal ajza al makhluqat. Kalau Ahad itu tidak terdiri dari sesuatu yang disusun. Allah itu ya Allah. Maksudnya bagaimana? Di sini dicontohkan kal makhluqat. Di sini bahkan beliau berkata kal jasadi, seperti jasad saya. Jasad kita itu ada. Sudah enggak sendiri, banyak kan. Dan jasad kita sendiri saja pun tidak ahad. Karena apa? Karena jasad kita terdiri dari beberapa hal, dari beberapa anggota. Coba, tubuh kita ada tulang, ada daging, ada kulit, ada rambut. Tulangnya saja ada tulang di jari saja ada 3, belum ke tangan, belum ke bertubuh. Walaupun dalam satu tubuh, tapi ternyata kita nggak ahad karena terdiri dari beberapa bagian. Bahkan kata Syekh Ramadan Al-Buti, lau fakaktahu, kalau kamu putus-putus, maka itu tidak akan berdaya sama sekali, tidak bisa bergerak sama sekali. Bisa bergerak karena disatukan. Dan Allah itu tidak seperti itu. Makanya naudzubillah ya, orang-orang mujassimah yang mengatakan Allah itu punya kaki, Allah itu punya tangan, Allah itu punya apa lagi? Malah ini betis. Berarti mengatakan Allah itu terdiri dari beberapa anggota. Ini kaum mujassimah. Naudzubillah. Ya kan di Al-Qur'annya ada yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya jangan diartikan tangan. Walaupun ulama dalam hal ini termasuk ayat-ayat yang musyabbihat. Ada yang takwil, menyerahkan arti itu kepada Allah, ada yang mentakwil. Tapi mentakwil di sini pun tetap mensucikan Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama.
Falau annaka faqaqtaha an ba'diha, kalau engkau memecah-mecah atau apa ya, nyopoti siji-siji bagian tubuh kita itu di bagian tubuh manusia, fakullu qit'atin la tastati'u an taf'ala syai'an, maka setiap bagian itu kalau dipecah-pecah, dipisah-pisah, ya sudah nggak bakal melakukan apa-apa, tidak bisa. Kita itu bisa melakukan ini itu karena digabung. Wis mata saja yang fungsinya bisa melihat, mata itu dicopot apa itu mata yang baik bisa delok? Kan tidak. Itu menurut Syekh Ramadan Al-Buti, walaupun banyak ulama-ulama itu sebenarnya termasuk daqaiq, ya, ilmu-ilmu yang rinci yang sebenarnya ulama-ulama tertentu saja yang mengerti. Kita sih percaya bahwa Al-Wahid itu Gusti Allah, Al-Ahad itu Gusti Allah. Sama dengan Ghafur, dengan Ghaffar. Itu sama Asmaul Husna kan? Ada Ghafur, coba dilihat artinya. Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Ghaffar Maha Pengampun. Terus bedain itu sebenarnya ranahnya memang ulama-ulama. Ya kita ambil, saya dapat Syekh Ramadan Al-Buti merupakan ulama, ya saya ambil pendapatnya seperti itu. Wal farqu bainar rabb wal ilah wa Allah. Di sini Imam Al-Asfihani, ar-rabb, apa bedanya rabb? Apa bedanya ilah? Kemudian Allah. Jadi kita ambil rabb dengan ilah saja. Rabb ya Tuhan, ilah ya Tuhan. Bedanya mana? Kalau dalam menurut Imam Al-Asfihani, ar-rabb fil lughah wa al-malik lisyai'. Kalau secara bahasa secara bahasa, bukan secara tauhid, adalah al-malik lisyai', yaitu yang memiliki, itu rabb. Wa yutlaqu 'ala sayyid al-malik lil 'abdi, bisa juga dikatakan seorang tuan yang mempunyai budak, maka disebutnya rabbul 'abdi, orang yang mempunyai budak. Wa 'alal murabbi, rabb diambil dari rabbi. Rabbi, robba, bahasa fi'il madinya. Apa itu? Yang kalau di fakultas style tarbiyah, murabbi, pendidikan. Berarti al-murabbi yang mendidik, bisa al-mudabbir yang mengurus, yang merawat, itu rabb. Wala yuqalu ar-rabb mutlaqan bi ghairi idhafah li syai'in illa lillah. Enggak boleh mengatakan rabb, hanya rabb saja kepada sesuatu yang bukan pada selain Allah. Enggak boleh. Kalau untuk selain Allah harus ditambahkan rabb. Rabb apa? Rabbul faros, yang mempunyai kuda. Rabbud dar, yang mempunyai rumah. Maka rabb disambungkan. Tapi kalau cuma rabb saja, ini hanya untuk Allah. Sedangkan al-ilah bitahrif ismun lil ma'bud bihaqqin. Kalau kata ilah, ya ini sekaligus membahas kata Allah. Ilah itu Tuhan. Hamzah atau alif lam ha. Di depannya ditambahin al, jadinya Allah. Jadi Allah. Kalau ditambahkan takrif, ya al-taklif takrif, maka itu ilah menjadi al-ma'bud bihaq, yang berhak untuk disembah, maka Allah. Wa idza dzukira bidunit takrif, kalau disebutkannya tanpa al, cuma ilah saja, ya maka di sini dikatakan kana isman likulli ma'budin walau kana batilan, maka itu nama Tuhan yang disembah walaupun sebenarnya nggak benar. Mengapa? Ya contohnya orang-orang Yahudi, Nasrani ketika itu menyebut Tuhan mereka patung, apa ya, ilah, Tuhan. Tapi kalau Allah tetap kepada Allah. Jadi orang Yahudi, Nasrani ketika itu tuh aneh.
Mereka punya Tuhan berhala, mereka punya Tuhan apalagi ya macam-macamnya ya, kayak buah-buah besar itu Tuhan mereka. Tapi ketika mereka ditanya, apa ya dalam Al-Qur'annya itu? Ketika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka itu ya tetap percaya Allah. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi mereka punya Tuhan lain, ya seperti berhala-berhala itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, apa ya kalau nggak salah. Saya lupa itu di surat Luqman juga ada itu. Jadi walaupun batil itu disebutnya ilah. Wal ilah haqquhu Allah yujamma, dan kata ilah itu sebenarnya aslinya nggak boleh dijamak dalam bentuk plural, nggak boleh. Berarti mengatakan kalau Tuhan itu dijamak berarti Tuhan itu banyak. Nggak usah dijamak, ditasniyah, dijadikan isim musanna saja juga nggak boleh. Ilahani menjadi dua Tuhan itu sudah menyalahi dalam akidah. Bahkan tidak boleh pula kata ilah ini dijadikan muannas, perempuan. Ini nggak boleh. Jangankan Allah, malaikat kata orang Yahudi Nasrani itu perempuan, malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu saja langsung ada dalam Al-Quran itu disebutkan. Tapi kalau karena berhubung bahasa Arab, orang Arab ketika itu banyak yang musyrik, tidak percaya bahwa Allah ya itu Tuhan itu satu, mereka tetap mengatakan Allah itu ada banyak, maka bentuk jamaknya alihah. Dalam Al-Quran juga banyak amlahu alihah tentang dunina. Alihah itu Tuhan yang banyak. Walafdul jalalah, adapun lafaz jalalah Allah yaqulu al-ulama inna aslahu ilahun. Allah itu aslinya ya dari ilah, kemudian dukhilat alaihi ada takrif al, kemudian dimasukkan al, kemudian wa hudifat al hamzah fasarat al kalimah Allah. Jadi Allah itu dari al ilah, kemudian al i-nya dibuang dari Allah. Dan isim takrif apa al takrif itu ya berarti ya hanya untuk Allah. Fasarat al kalimah Allah. Baik, mungkin itu saja, nanti kita sambung lagi. Nanti hubungan juga berhubung Rabb itu yang mengurus, sedangkan Tuhan ya, kalau bahasa Indonesia pokoknya Rabb itu Tuhan, ilah juga Tuhan. Cuma kalau Rabb itu lebih berhubungan dengan yang mengurus, yang menciptakan. Kalau ilah itu berhubungannya dengan ibadah yang disembah, maka di situ nanti keluar rububiyah dengan uluhiyah. Sebenarnya ulama banyak sudah membahas rububiyah dan uluhiyah, cuma ketika zaman Ibnu Taimiyah mulai dikatakan tauhid itu ada tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Gak boleh kita itu pakainya akobit sektor itu syirik, keluar dari Islam. Allah wujud tidak waktu itu gak boleh. Harusnya tauhid itu. Nanti kita bahas ya insya Allah besok tentang rububiyah dan uluhiyah. Walaupun ya sekali lagi kita ya harus berhati-hati dalam hal ini, karena boleh dikatakan ini sudah membahasnya ranahnya ranah tauhid. Kalau sudah membahasnya ranah ilmu tauhid itu hati-hati, karena kalau kepleset resikonya sangat besar. Kita hati-hati saja, kita baca, nanti kita baca sesuai pendapat ulama saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kita bahas lagi. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama ini, saya juga belajar, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu untuk bekal kita
yang mudah-mudahan menjadikan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita di tempat ini dengan yang ta'alum dijadikan sebagai amalan yang makbul oleh Allah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa quwwatan bidzakirah. Allahumma ya Allah, warzuqna ilman nafi'an warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya Allah. Ya Allah ya Karim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami ilmu yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang Engkau ridhoi ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat sombong karena ilmu. Ya Allah ya Karim, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, sholat kami, terimalah semua ibadah-ibadah kami ya Allah ya Karim. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.